Maksud perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh di Matius 25 itu memang tentang berjaga-jaga. Tapi gadis yang bijaksana ternyata tertidur juga. Kira-kira apa makna tidur di sini? Kok kesannya tidak berjaga-jaga? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu ada dalam ayat 5 ya, perumpamaan itu Matius 25. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini kan ada gadis bijaksana, ada gadis bodoh. Tapi ternyata semuanya tertidur. Baik yang bijaksana maupun yang bodoh, semuanya tertidur. Nah, kelihatannya semuanya tidak berjaga-jaga. Apakah benar demikian? Apa arti tidur? Nah, ada yang menafsirkan tidur di sini secara negatif, maksudnya bahwa mereka tidak kurang berjaga-jaga seperti yang saudara pikirkan itu. Memang ada tafsiran demikian. Karena memang dalam beberapa bagian Alkitab, tidur itu dianggap sebagai tidak berjaga-jaga. Tapi bagaimanapun juga terlihat jelas bahwa ini penafsiran ini tidak sesuai dengan arah seluruh perumpamaan ini, karena dalam perumpamaan itu 5 gadis yang bijaksana itu adalah orang Kristen sejati yang bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus. Sedangkan yang bodoh itu adalah gambaran dari orang Kristen KTP saja yang tidak sungguh-sungguh percaya. Dan mempelai laki-laki tidak, anehnya adalah mempelai laki-laki tidak mengecam mereka yang tidur. 5 gadis bijaksana yang tidur itu juga, ya. Dan juga ketidaksiapan mereka itu bukan masalah tidurnya. Ketidaksiapan mereka itu adalah 5 gadis yang bodoh itu ketidaksiapannya bukan pada tidurnya, tapi pada minyaknya. Jadi di sini tidak bisa tidur itu dianggap sebagai tidak berjaga-jaga. Lalu ada juga yang mengartikan bahwa tidur di sini itu mati. Tapi kalau tidur itu mati, 5 gadis itu menunjukkan orang Kristen sungguh-sungguh. Lalu 5 gadis bodoh itu adalah orang Kristen KTP. Ya, mati semua. Baru mempelai datang. Tuhan Yesus datang, semua sudah mati. Begitu kan? Itu bertentangan dengan gambaran Alkitab yang lain di Tesalonika, bahwa pada waktu Yesus datang masih ada manusia yang hidup di dunia ini. Masih ada orang percaya yang hidup di dunia ini. Makanya dibilang waktu Yesus datang, pertama kali yang akan menyambut Yesus itu adalah orang-orang mati bangkit. Dan setelah itu kita yang masih hidup, itu akan menyusul. Berarti waktu Yesus datang, itu masih ada orang hidup di dunia ini, orang percaya. Tapi kalau tidur di situ diartikan mati, artinya baik orang Kristen sejati maupun Kristen KTP mati semua, baru Tuhan Yesus datang. Ini menjadi salah tafsirannya. Nah terus apa artinya bahwa baik yang bodoh maupun yang bijaksana tidur semua? Saya lebih setuju pandangan John Calvin yang mengatakan bahwa tidur di situ tuh artinya terlibat di dalam aktivitas hidup hari-hari. Jadi maksudnya gini, bahwa misalnya Ibu Sonya ini sebagai contoh dokter, ya, ada Ibu Lin misalnya sebagai hakim, atau ada orang lain sebagai polisi. Kita dalam berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan itu tidak hanya seperti duduk saja kumpul dalam ruangan ini lalu menyanyi itu. Ya, tunggu-tunggu Tuhan Yesus datang. Kapan Yesus datang? Itu yang bidat-bidat itu kan model begitu. Seperti yang dulu siapa mengapun si Buya. Seluruh orang-orang di dari mana-mana kumpul di Bandung semua lalu hanya menyanyi-menyanyi, saya tunggu Tuhan Yesus datang. Tidak. Nah, kita tidak hanya menanti-nanti, maka sebagai dokter Ibu Sonya akhirnya urus pasien, itu namanya tidur. Ya, Pak Hakim, Ibu Hakim terus urus para atau sidang-sidang pengadilan, itu namanya tidur. Pak Polisi urus tugasnya, tentara urus tugasnya, petani urus tugasnya, pendeta urus tugasnya. Kita semua masuk dalam aktivitas hidup hari-hari. Nah, itu dianggap sebagai tidur. Nah, maka menurut saya ini tafsiran yang jauh lebih diterima, bahwa artinya adalah bahwa sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita semua terlibat di dalam pekerjaan kita. Ya, saya ingat
tidak ingat persis, tapi kata-kata dari C.S. Lewis. Dia bilang bahwa petani harus pergi ke ladang untuk mengerjakan ladangnya. Dokter-dokter terlibat dalam penelitian untuk menghasilkan obat-obat bagi para pasiennya. Sementara seorang guru pergi mengajar di sekolah. Mereka semua melakukan tugasnya masing-masing. Dan ketika Tuhan Yesus datang, betapa bahagianya ketika dia datang dan menjumpai kita. Sementara kita masing-masing ada di lapangan pekerjaan kita. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa pada saat kita harus melakukan tugas kita, tapi tetap berjaga-jaga. Tapi jangan hanya berjaga-jaga lalu tidak bikin apa-apa. Nah, itu maksudnya tidur dalam perumpamaan tersebut. Ya,